Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti yang coklatnya lumer banget, rotinya juga empuk. Ini cocktail bread ditambah dengan buah yang segar ya. Nah, kalian bisa lihat ini seratnya halus banget dengan cara yang beda lagi dan tentunya lebih mudah. Juga komposisi bahan yang berbeda mungkin dari roti-roti lainnya ya. Kalian bisa ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan dulu. Ini adalah 4 sendok makan gula pasir. Kemudian 250 ml air susu. Di sini mau aja susu bubuk, 2 sendok makan ditambahkan dengan air. Kemudian 1 sendok makan ragi instan, kalau mau ditimbang itu 8 gram ya. Nah, sekarang kita tuangkan dulu 250 ml air susunya, kemudian tambahkan dengan gula pasir juga ragi instan. Dan ini kita aduk dulu. Aduk sampai tercampur merata ya. Nah, kalau udah kita tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Kemudian aduk lagi sampai sekiranya nggak ada lagi yang bergerindil tepungnya. Walaupun ada sedikit nggak masalah. Ini akan kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Kemudian kita siapkan dulu bahan utamanya, tepung terigu protein tinggi 400 gram, kemudian 70 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Nah, ini cairannya itu raginya udah terbentuk setelah kita diamkan dulu dan udah mulai mengental. Kemudian kita masukkan tepung terigu juga garam, lalu kita aduk dulu. Seperti biasa kita aduk dulu sampai semuanya tercampur. Tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Kalian bisa perhatikan, bisa dilihat konsistensi adonannya tidak terlalu kering banget ataupun terlalu lunak. Jadi sedang aja ya ini. Nih, pas semuanya tepungnya juga udah gak ada lagi yang kering. Kita pindahkan dulu ke papan kerja. Kalian bisa lihat ini tidak terlalu lunak banget dan tidak banyak melekat di papan kerja ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 70 gram margarin. Kita masukkan setengah bagian dulu ya, agar lebih mudah. Ini terus kita campurkan. Kalian bisa lihat di papan kerja itu melekat dan adonannya tuh nggak beraturan saat kita mencampur ini. Nah, tentunya harus kita campur dengan baik margarin dan adonan. Tuh, semakin lama, ini kurang lebih 1-2 menit, semakin lama adonan yang melekat itu nggak terlalu melekat lagi, kemudian kembali kita tambahkan dengan sisa margarinnya, kembali kita ulang dan campurkan. Caranya seperti ini aja, dibolak-balik, ditarik. Nah, mulai melekat lagi tuh, tapi udah nggak lama kemudian udah bersih ya di tangan. Jadi kurang lebih kita campurkan ini selama 2-3 menit. Bisa dibantu dengan scraper, semakin lama tuh adonannya udah semakin menyatu, nggak lagi melekat. Kemudian saatnya kita bulat-bulat, kita lipat seperti ini, arah membulat ke dalam. Kalian bisa lihat aja caranya. Nah, ini adonannya udah mulai halus dan tidak melekat. Sekarang kita proofing dulu. Taburi sedikit dengan terigu permukaannya. Dan akan kita proofing selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat, tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan kalian ya. Sekarang lanjut, kita akan buat bahan topping 100 gram coklat DCC yang diparut, 1 sendok makan margarin, 30 gram coklat bubuk, kemudian 30 gram maizena, dan 3 sendok makan gula pasir, juga 300 ml air susu. Nah, sekarang kita masukkan dulu air susunya. Di sini juga Mama Iji menggunakan jenis susu bubuk yang berbeda dari yang awal ya. Tapi kalian boleh menggunakan jenis susu bubuk merek apa aja. Nah, ini biar nggak berketul, kita sisakan sedikit air susunya, lalu masukkan coklat bubuk dan maizena. Kita aduk dulu. Kalau udah halus, nggak ada yang bergerindil, kita tuangkan semuanya. Kemudian masukkan gula pasir dan ini siap kita masak. Nah, ini kita masak terus diaduk. Kemudian tambahkan dengan
coklat DCC yang diparut tadi. Di sini Mama Meiji kurang banyak ya. Kalau bisa kalian sisakan sedikit aja untuk topping karena nanti sisanya terlalu banyak. Jadi sisakan sedikit saja untuk topping. Ya, kira-kira 3/4 bagiannya ya. Nah, ini terus kita aduk sampai mengental dan matang seperti ini. Lalu masukkan margarinnya, kemudian aduk kembali sampai tercampur. Siapkan piping bag. Kita akan letakkan di dalam piping bag ya. Gak pakai piping bag juga bisa sih. Cuma nanti takutnya belepetan. Pakai sendok aja juga bisa. Tapi ini menggunakan piping bag lebih rapi ya. Ini kita sisihkan dulu, kemudian lanjut. Ini adonannya setelah 1 jam agak lebih sedikit ini Mama Meiji. Karena udaranya nggak terlalu panas, kemudian kita kempiskan. Udah mengembang ya, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Dan kita panjangkan sambil ditepuk-tepuk agar udara yang terjebak bisa keluar. Dan taburi sedikit aja tepung meja kerjanya dengan tepung terigu. Dan ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya sebenarnya sesuai selera. Di sini Mama Meiji timbang dulu dan kita dapatkan satu pieces ini kurang lebih 80 sampai 81 gram. Nah, dengan potongan 80-an ini kita dapatkan 10 buah roti, adonan roti ya. Sekarang kita bulatkan, satukan semua bagian tipinya ke arah tengah. Nih, kalian bisa lihat halus sekali adonannya walaupun tanpa diulen. Nah, bisa dironding kembali untuk menghaluskannya dengan sedikit aja tepung terigu. Nih, letakkan di loyang. Nih ya, caranya kalian bisa lihat. Bulatkan ke arah tengah sampai permukaan bawah itu halus seperti ini. Jepit dan rapat, padatkan. Sedikit aja taburi papan kerja dengan terigu, kemudian kita ronding agar permukaannya kembali halus. Nih, sisanya loyangnya nggak cukup besar. Jadi Mama Meiji letakkan di loyang yang kecil, sisanya itu tuh, berdempetan. Sebelum di oven, kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini kelebihan satu adonan, nggak apa-apa deh, disempilin aja di situ ya. Dan siapkan, boleh bagian bawah gelas juga bisa. Nah, ini kita celup dulu ke tepung terigu biar nggak melekat. Sekarang kita beri lubang seperti ini ya. Ini wadah yang kecil atau bagian belakang gelas kalian bisa gunakan juga. Nah, jadi ditekan aja membentuk membentuk lubang yang lebar. Semakin lebar itu sebenarnya semakin cantik. Tuh. Ini harusnya loyangnya cuma untuk 6 pieces saja ya. Tapi maksa biar bisa masuk dalam oven sekaligus. Jadi kalau 6 buah itu nggak dempet-dempet, bentuknya lebih membulat. Ini kita olesi dulu dengan air susu aja. Kemudian kita beri isian secukupnya, jangan sampai berlebihan. Sampai batas lubang aja ya isian coklatnya. Kalau udah, nih sisanya coklatnya tadi kebanyakan, harusnya semua hampir sebagian aja semua dimasak. Kita taburi bagian atasnya dengan coklat DCC yang diparut. Nah, ini yang di wadah juga sama. Lubangnya agak lebih kecil. Nih, seperti ini. Kita lubangi, jangan lupa dicelup dulu cetakannya di tepung terigu ya, biar nggak melekat pada adonan. Sama ini juga kita olesi dengan air susu. Bisa kalian gunakan susu bubuk yang dicampur dengan sedikit air. Dan kita beri isian juga topping coklat yang diparut tuh, sisanya kan kebanyakan. Ini dia udah selesai. Sebelumnya oven kalian udah panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Nggak lama, tapi sesuai dengan oven yang kalian gunakan. Ini Mama Meiji menggunakan oven gas ya. Nih, ini dia hasilnya. Kalau udah selesai seperti ini, kecoklatan golden brown dan baunya tuh udah wangi, artinya udah matang.
Biar lebih cakep lagi, kita taburi permukaannya sedikit dengan gula halus. Nih. Biar lebih sensasinya dapet, lebih cakep pakai bedak. Ini dia hasilnya, kalian bisa lihat tuh. Sangat lembut, seratnya juga bagus. Satu kekurangannya, bentuknya tidak terlalu membulat karena saling berdempetan tadi. Tuh bagian belakangnya kecoklatan udah cukup banget ya. Dan topping pada bagian tengah itu melted nih seperti ini. Jadi toppingnya itu agak encer kental gitu. Nah, biar lebih cakep lagi kita tambahkan bisa dengan buah koktail ataupun dengan jeruk mandarin. Ini yang sebenarnya tuh menggunakan koktail ya, tapi Mama Eji nggak ada. Tuh, kalian bisa lihat seratnya cakep banget. Dengan jeruk mandarin dan coklat yang lumer, ini tentunya rasanya udah pasti sangat enak. Oke, caranya juga mudah ya. Masih dengan metode juga yang berbeda. Banyak sekali metode roti yang udah Mak Meji berikan, kalian bisa pilih aja sesuai selera. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mak Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.